Ratusan warga di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi merusak sebuah villa yang diduga dialihfungsikan menjadi tempat peribadatan. Perusakan terjadi pada Jumat 27 Juni dan terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak bagian bangunan seperti kaca jendela, pelataran, dan interior villa mengalami kerusakan. Tak hanya itu, warga juga terlihat membawa sejumlah atribut dari dalam villa tersebut. Warga menilai bahwa villa yang terletak di Kampung Tangkil Sari, Desa Tangkil digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin resmi. Aktivitas seperti berdoa, bernyanyi, dan peribadatan disebut menyerupai kegiatan keagamaan dalam gereja. Padahal villa tersebut seharusnya difungsikan sebagai tempat penginapan. Sebelumnya, pemerintah desa bersama unsur masyarakat seperti Karang Taruna dan organisasi kepemudaan telah beberapa kali memberikan teguran kepada pengelola villa. Namun, peringatan tersebut tidak digubris sehingga memicu kemarahan warga yang berujung pada perusakan. Petugas kepolisian bersama pemerintah desa langsung bergerak cepat dengan melakukan mediasi dan pembersihan sisa kerusakan pasca kejadian. Seorang penjaga villa diamankan untuk dimintai keterangan setelah mengaku bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Cuman waktu itu kan Pak RT juga minta coba di videoan acaranya. Jadi saya videoan saya jelaskan juga. Ini Pak acaranya baru mulai yang hari Jumat pagi itu Pak jam 9. Biasanya kan kalau mulai acara itu kan ada buka nyanyi doa biasanya. Langsung main game. Tapi saya lihat di yang rekaman itu cuma nyanyi aja, yang gamenya nggak keluar. Yang biasanya game itu saya juga kurang paham sih kalau namanya retret, tapi retret itu biasanya untuk anak muda. Iya, gamenya yang kayak bentuk misalnya dari bilang huruf S. Oh, gerak badannya gimana gitu. Karena anak-anak yang hadir itu umur 10-14 tahun. Cuman ada pendamping sih, ada kebetulan koki juga ada 3 karena istri saya nggak mampu kalau mau urus makan mereka karena kita juga urus orang 9 orang. Jadi mereka bawa koki juga, ada orang dewasa 6. Kegiatannya itu anak-anak. Anak 10-14 pra remaja. Dia anak-anaknya 30 atau 9, yang 35 ke semua Pak, sama dewasa 5. Jenis kegiatannya apa? Itu yang retret yang game sambil main gitu. Itu kalau kegiatan anak-anak berarti Pak ya? Iya, kegiatan anak-anak. Cuman kan awalnya kan tetap buka doa gitu. Nyanyi doa. Enggak. Itu tuh kalau anak-anak libur sekolah aja. Iya, itu juga saya udah 4 tahun ini baru itu juga. Yang kemarin agak dewasa pemuda sama yang kejadian kemarin ini. Kalau yang biasanya mengelola di rumah ini siapa Pak? Atau yang bagian kelola atau lain menjaga tempat Pak? Saya pernah menjawab semua, baik keuangan, inventaris semua, keamanan di dalam juga. Sama Pak, anak-anak tersebut itu berasal dari mana aja? Misalkan saudara atau gimana? Kebetulan Pak Wedi yang adik pemilik rumah, anaknya punya acara, anaknya remaja. Pihak kepolisian kemudian mengklarifikasi bahwa bangunan yang dirusak bukanlah gereja, melainkan rumah singgah milik warga bernama Maria. Saat kejadian tidak ada aktivitas ibadah resmi, melainkan acara arisan yang diikuti lebih dari 160 orang, dibuka dengan doa bersama sesuai keyakinan peserta. Rumah ini merupakan rumah singgah, bukan gereja. Ini adalah tempat dia istirahat dalam waktu libur. Namun dalam keadaan libur itu sendiri dimanfaatkan kegiatan-kegiatan arisan atau pertemuan warga. Namun warga menolak dengan kegiatan-kegiatan itu sendiri, dikirain rumah ini berupa gereja. Tapi Pak Windy ini melakukan atau mengerjakan hanya sebagai tempat singgah saja. Dilakukan kegiatan-kegiatan yang tadi sampaikan, arisan dan pertemuan-pertemuan biasa. Ya maklum, kita punya agama masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Kalau kegiatan itu sendiri suka ada pembuka dan penutup. Kalau di agama Islam juga sama, ada pembuka dan penutup dengan doa. Dan beliau pun sama. Di sini beliau menganut agama Kristen.
Dan pembuka dan penutup mungkin dengan nyanyi-nyanyi berdoanya. Warga itu mendengar atau melihat dengan adanya suara yang keluar dari rumah ini. Dikirain mungkin ini gereja. Namun itu adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak rutin, tidak dijadwalkan. Hanya kurun waktu tahun 2005 hanya 3 kali. Sekali lagi hanya 3 kali. Itu pun untuk hari-hari libur aja atau hari besar. Kebetulan berbarengan dengan hari-hari kita, hari besar-besar kita. Yang pertama dari keluarga saja yang datang, itu warga tidak pro kontra, tidak menolak karena mungkin kegiatannya yang sedikit. Yang kedua itu Pak Widi mengundang mungkin kerabatnya dengan jumlah banyak juga gitu, sebanyak 130 orang. Itu merupakan arisan katanya komunitas. Itu dengan ada permainan-permainan yang apa sambil libur panjang. Ya tadi sampaikan, kegiatan itu sendiri tetap ada seremonialnya, berdoa, buka dan tutupnya. Mungkin dengan jumlah yang banyak, ada soundnya juga sampai keluar. Pasca kejadian, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam telah melakukan mediasi bersama pemilik villa. Hadir juga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi dan dilaksanakan di Mapolres Sukabumi.